Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Manaqib, ya tentang ini ya, bahasa kitanya mungkin jadi budi pekerti yang utama, itulah kurang lebih itulah maknanya ya. Bagian di dalamnya yaitu bagian di dalam Kitabul Manaqib itu ada tentang fardhu ilu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaknya budi pekerti perilaku yang utama, yang terpuji itu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu demikian ya, karena mereka itu adalah generasi terbaik manusia sepanjang masa. Pasti banyak suri teladan dari mereka nih ya. Nah, masih tentang sahabat yang paling utama ya, sahabat nomor 1 yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu an, yang oleh Imam Al-Bukhari, nah di dalam kitabnya ini tentang Abu Bakar ini diberi judul Babu Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam law kuntu muttakhizan khalila. Ini mengarah kepada Abu Bakar nih ya judul ini. Ini potongan hadisnya dijadikan judul bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai aku dibolehkan ya menjadikan seseorang itu sebagai orang yang paling aku cintai. Nah, di bab ini ada tiga hadis yang menerangkan demikian di awal bab ini. Nah, 3 hadis yang menerangkan demikian dengan redaksi law kuntu muttakhizan khalila latakhadhu Aba Bakrin. Ya, andai aku dibolehkan menjadikan seseorang sebagai manusia yang paling aku cintai, pasti aku akan memilih Abu Bakar. Nah, dalam bab ini hadisnya banyaknya, ada 23. Nah, yang kemarin sampai hadis nomor 14. Ya, hadis 14 ya kalau nggak salah yang kemarin ya. Iya, yang 14 iya 14. Yang isinya ya hadisnya kemarin ya, sekalian sebagai ulasan yang kemarin, yaitu hadis yang menerangkan saat wafatnya Rasulullah SAW, yang dimana di benang merahnya dia garis besarnya, ketika Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab itu tidak percaya, tetap tidak percaya itu bahwa Rasulullah itu sudah meninggal, tidak percaya. Nah, sampai Umar bin Khattab itu seperti dalam bahasa kita hilang akal gitu ya. Umar bin Khattab seperti hilang akal itu, bahkan sampai mengancam orang-orang yang berani mengatakan kalau Rasulullah SAW sudah meninggal. Nah, ketika Umar bin Khattab demikian, atau ketika Rasulullah meninggal itu, Abu Bakar sedang tidak berada di lokasi, dia berada di satu tempat. Nah, kemudian Abu Bakar datang dan di sini nih ya, menenangkan situasi. Abu Bakar tampilnya, kemudian khutbah gitu, bahkan Abu Bakar khutbah gitu ya. Khutbahnya karena dimulai dengan tahmid, nah kemudian menyampaikan yang intinya adalah benar Rasulullah ini sudah meninggal.
dengan membacakan ayat-ayat yang menunjukkan gitu, yang menunjukkan bahwa kan bukan hanya kali ini kalau utusan Allah itu meninggal, sebelumnya juga sudah banyak kan nabi, rasul, utusan Allah yang meninggal. Nah, barulah Umar bin Khattab tersadar, lunglai, lesu, ya, barulah menerima. Nah, ini ya yang kemarin diantara yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar tampil gitu ya di saat situasi demikian. Nah, Abu Bakar tampil menunjukkan kemarinnya, menunjukkan kematangannya, menunjukkan kedewasaannya, keutamaannya, keilmuannya. Umar bin Khattab baru luluh lah gitunya setelah mendengar khutbah itunya Abu Bakar. Kemarinnya kurang lebih yang itunya hadisnya yang menunjukkan itu keutamaan Abu Bakar. Kemudian yang berikutnya sekarang hadis yang hadis yang ke-15 kemarin itu ya, hadis sampai ke yang ke-15 nih. Sekarang hadis yang ke-16. Ini hadisnya pendek dan pengulangan lah. Saya kira ini tidak perlu dijelaskan lagi nih ya, hadis yang ke-16. Kita bacakan saja nih hadisnya nih. An Muhammad ibnil Hanifati qala qultu li abi ayyun nasi khairun ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakrin. Qultu summa man? Qala summa Umaru. Wa khasyitu an yaqula Utsmanu. Qultu summa anta? Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Dari Muhammad bin Al-Hanifah, ya, Muhammad bin Al-Hanifah. Dia berkata, aku bertanya kepada bapakku. Jadi ini Muhammad bin Al-Hanifah, yang Muhammad bertanya kepada Al-Hanifah, bapaknya. Nah, aku bertanya kepada bapakku, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah. Siapa manusia terbaik setelah Rasulullah SAW? Qala, iya, bapakku menjawab Abu Bakar. Nah, ini kan bukan hanya satunya yang seperti ini, di beberapa hadis sebelumnya juga sudah dimuat oleh Imam Bukhari yang kurang lebih isinya sama. Orang terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, summa man? Ya, setelah itu siapa? Qala, bapakku menjawab summa, nah setelah itu Umar. Wa khositu ayyakula Utsmana. Nah, aku khawatir kalau bapakku itu mengatakan Utsman bin Affan. Nah, karena kan di beberapa riwayat di beberapa hadis sebelumnya ya yang urutannya sama seperti ini. Abu Bakar, kemudian Umar. Ini Muhammad bin Al-Hanifah bertanya kepada bapaknya setelah Abu Bakar siapa? Muhammad bin mengatakan, aku khawatir kalau bapakku itu mengatakan Utsman bin Affan, ternyata sama gitu ya. Setelah Abu Bakar itu ada bin Khattab. Untuk bertanya lagi, ini pertanyaan yang ketiga nih. Summa anta, Allah, ini kepada bapaknya, apakah setelah itu engkau yang terbaik? Orang terbaik setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Setelah itu siapa? Umar bin Khattab. Apakah setelah itu bapak? Qala, ya bapak aku mengatakan, ma ana illa rajulun minal muslimin. Bukan. Bukanlah aku ini kecuali hanya ya salah seorang saja dari kaum muslimin. Nah, kalau yang menunjukkan ke Abu Bakarnya saya kira sudah jelas nih ya dari hadis ini ya.
Dan bukan hanya hadis ini, ya ada beberapanya yang sudah kita baca di bab ini juga, yang kurang lebih sama itunya. Ada pertanyaan setelah Rasul, orang terbaik setelah Rasul itu adalah Abu Bakar, setelah itu Umar bin Khattab, dan ini kan yang sering disebut-sebut bahkan ini oleh Rasul sendiri. Jadi hadis yang menerangkan kejadian di zaman Bani Israel, ada serigala yang bisa bicara, ada sapi yang bisa bicara. Nah, ketika Rasulullah menerangkan demikian, katanya ini serigala berbicara. Nah, ada sahabat yang bertanya, Rasulullah itu serigalanya bicara? Rasulullah itu sapinya bicara? Rasulullah menjawabnya dengan, aku beriman dengan kejadian tersebut. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar bin Khattab. Itu yang menunjukkan orang terbaik setelah Rasul itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Nah, di sini nih Muhammad bin Al-Hanifah bertanya setelah Umar bin Khattab, di mana tadinya sebelumnya Muhammad bin Al-Hanifah itu ada kekhawatiran kalau bapaknya itu akan menjawab beda. Orang terbaik setelah Abu Bakar siapa? Aku khawatir bapakku menjawab Utsman bin Affan. Nah, ternyata Umar bin Khattab juga. Wah, ini benar-benar apa disebutnya kalau dalam ilmu hadis mutawatir gitulah. Mau nanya kepada siapapun gitulah, mau bertanya kepada siapapun pasti jawabannya sama. Nah, orang terbaik setelah Rasul itu adalah Abu Bakar, setelah itu Umar bin Khattab. Ya, Rasulullah sendiri bahkannya di kejadian tadi, kemudian dia di sebelumnya yang Rasulullah SAW bermimpi menimba air sebanyak yang tanpa batas lah gitunya, sebanyak yang ditakdirkan Allah itu bahasanya. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Umar, itulah banyaklahnya yang mengisyaratkan ke arah sana. Hanya ini pertanyaan ketiga nih yang menarik nih ya. Muhammad bin Al-Hanifah itu bertanya, nah apakah setelah Umar bin Khattab itu engkau summa anta, itu apakah ya ke bapaknya sendiri nih ya, apa bapak itu yang terbaik setelah Umar bin Khattab? Al-Hanifah menjawab, ma ana illa rajulun minal muslimin, bukanlah aku ini melainkan salah seorang dari kaum muslimin. Dan memang nih ya nama ini nih ya, nama Al-Hanifah hanya tidak masuk ke dalam 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Ini memang nama ini nggak ada. Jadi dia hanya Umar siapa Al-Hanifah di sini sudah ininya bahasa kitanya apa namanya, sudah ngarumasakeun maneh, sudah apa namanya, sudah tak tahu diri lah kalau setelah Umar bin Khattab itu bapak, jangan atuh loba keneh Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, pencurang mah gitulah ya. Kalau aku mah apa atuh udah saya ini bapak ini hanya salah seorang saja dari kaum muslimin, dari sahabatnya, karena sebutan kaum muslimin untuk saat itu kan sahabat. Jadi bapak ini hanya ya salah seorang lah dari mereka. Meskipun kan ya, meskipun tidak masuk ke dalam 10 sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab, diindikasikan itulah ya, diindikasikan bahwa semua sahabat itu masuk surga tanpa hisab. Hanya yang disebut dipastikan masuk surga tanpa hisab itu hanya 10 namanya dari seluruh sahabat itu yang disebut. Nah, diindikasikan dengan ya sabda Rasulullah sendiri kan, khairul quruni qarni, bahwa khairun nas, ada juga kan khairun nasi qarni, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Kemudian juga dengan sabda Rasulullah SAW yang nanti juga ada di sini nih ya, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali menjelek-jelekan, memaki sahabatku.
Karena alasannya kemudian disebut oleh Rasulullah. Rasulullah menyebut secara umum seluruh sahabat, ini bukan hanya 10 orangnya yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Mungkin masih ingat nih kisah yang ini. Orang yang yaitulah memakinya, menjelek-jelekan salah seorang sahabat. Bahkan ini kan apa namanya? Kira-kira kalau orang Sunda bilang mah kira-kira, itu yang dijelekannya ini adalah salah satu dari 10 sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab, malah dijelek-jelekan. Pasti kebohongan nih, pastinya menjelek-jelekannya itu dengan memunculkan kebohongan. Kalau benar gitunya ada kejelekan seperti yang dituduhkan, mustahil orang ini, sahabat ini masuk ke dalam 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab, yaitu yang menjelek-jelekan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orangnya masih hidup dulu, itu ya, pernah terjadi, ada yang demikian, yang menjelek-jelekan Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan sampai kepada urusan terpentingnya yaitu sholat. Umar bin Khattab sudah nggak bisa diam kalau seperti itu. Ini kejadiannya kan di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah. Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Umar bin Khattab itu ditunjuk sebagai gubernur, mungkin sekarangnya kalau pimpinan tertingginya presiden itu khalifah, sebagai gubernur. Malah ada yang menjatuhkan, menjelek-jelekan sampai kepada urusan sholatnya yang kurang lebih lah gitu ya. Dimunculkanlah kebohongan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu sholatnya nggak benar. Nah ini bagi Umar bin Khattab kalau sudah sampai ke urusan sholat, tahu udah gak bisa tinggal diam. Kemudian kan kejadiannya diutuslah Umar bin Khattab mengutus orang lah itunya untuk mengklarifikasi. Ternyata memang kebohongan yang dimunculkan oleh orang ini. Ternyata kan Sa'ad bin Abi Waqqas itu memiliki keutamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu ini atas doa Rasulullah SAW gitu ya, untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, khusus untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Rasulullah berdoa agar Allah menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang kalau berdoa pasti dikabulkan. Nah orang ini kan berani-beraninya itu menuduh, menjelek-jelekan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas didoakan orang ini. Didoakan orang ini semoga panjang umur dan dan bahagia. dan bahagia di dia waktu didoakan, semoga panjang umur dengan apanya nih ya, fitnahnya. Jadi mudah-mudahan berumur panjang tapi tidak bermanfaat. Itulah kurang lebihnya doanya, benar dikabulkan. Ternyata inilah King Cobra sepanjang masa. Oh iya Rajana Cobra apa iya ta. Rajana kolot beragajul mata teling-eling nepi ka halis geus nutupan panjang gitu, alis bulu alisnya sampai menutupi matanya. Tapi ya itulah kelakuannya, karena ketika ditanya kenapa gitu sudah setua bangka itu kelakuan masih begitu saja, ternyata dia mengakui ini karena doa Sa'ad. Ini kembali lagi ke ini hadis ini nih. Saya kira ini sudah cukup lahnya hadis yang ke-16 nih ya. Di sini diberi nomor nih. Dalam bab ini barusan hadis yang ke-16 yang menunjukkan orang terbaik setelah Rasul itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Nah, adapun yang mengisahkan hadis ini, Muhammad bin Al-Hanifah bertanya kepada bapaknya, apakah setelah Umar bin Khattab itu bapak sendiri yang terbaik? Jawabannya kan hanya seperti ini.
Ya tidaklah bapakmu ini kecuali ya salah seorang lah dari kaum muslimin saat itu, berarti salah seorang dari sahabat. Oh, meskipun demikian kan salah seorang dari sahabat ya salah seorang dari generasi manusia generasi terbaik ya, yang diindikasikan ditulahnya seluruh sahabat itu. Jadi kalau gitu memang nggak, kalau yang dipastikan masuk surga tanpa hisab itu kan hanya 10 namanya yang sudah disebut. Tapi kalau ada yang mengatakan semua sahabat masuk surga tanpa hisab juga tidak bisa disalahkan. Nah, benar, bahkan cenderung benar lah itunya. Nah, hanya di sini itu siapa Al Hanifahnya bapaknya tadinya tidak menyebut itu setelah Umar bin Khattab yang terbaik siapa. Nah, kalau di dalam orang sihnya ini orang gitu, orang yang menyebut 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab itu nomor 1 Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, karena mereka ini kan menjadi khalifah pertama lah itunya setelah Rasulullah tidak ada, dan mereka ini pun disepakati inilah yang disebut Al-Khulafaur Rasyidin, itu yang disebut di dalam Al-Qur'an. Setelah itu, setelah Ali bin Abi Thalib, nah ke bawahnya nah, sudah tidak demikian. Baru muncul lagi Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, kalau ini disepakati Khulafaur Rasyidin itu ada 5. Nah, yang 4 yaitu sahabat yang apa namanya yang disebutnya 10 sahabat tadi. Muncul satu lagi Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang menyebutkan mengurut mungkinnya yang menyebutkan mengurut 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab itu nomor 1-nya nah Abu Bakar, nomor 2 Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, barulah yang lainnya sampai nomor 10. Yang berikutnya nih, nomor 17 nih hadisnya. Ini agak panjangnya, jadi langsung kita bacakan sambil langsung diterjemah gitu per koma per kalimat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kami pergi bersama Rasulullah SAW pada salah satu safarnya. Rasulullah sering safarnya, banyak hadis yang menerangkan Rasulullah safar. Ada juga yang menerangkan ya di apa namanya selama safar, ada yang menerangkan selama di perjalanannya itu apa saja gitu kejadiannya, ada yang diceritakan. Nah, dan juga nih ada sedikit inilah ya tentang ini nih. Ini kan Aisyah bahkan ini kan yang mengisahkannya. Kami pergi bersama Rasulullah SAW pada salah satu safar yang dilakukan oleh beliau. Ini sedikit di luar ini nih ya. Rasulullah SAW itu, kalau Aisyah kan masih sangat muda gitu ya. Kalau Aisyah kan masih sangat muda, umur belasan lah gitu, umur belasan. Nah, Rasulullah SAW itu suka mengundi. Nah, suka mengundi itu kalau mau membawa istrinya, Rasulullah suka mengundi siapa istrinya yang ikut. Nah, kepada kesempatan ini ya Aisyah nih yang ikut dia. Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada salah satu safar yang dilakukan oleh beliau. Hatta iza kunna bil baidai aw bizatil jaisi in qata'a iqdun li. Ketika kami sampai di satu tempat yang namanya Baida alam nama tempat lahnya. Ketika kami sampai di Baida,
Ao bizati jaishin, atau juga ya ada yang menyebut zatul jaish. In kotoa ikdunli, ternyata Aisyah baru menyadari, anggaplah itunya baru menyadari bahwa kalung yang dipakainya itu hilang. Fa aqoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal timasihi wa aqoman nasu ma'ahu. Fa aqoma yukimu mukim, maka Rasulullah berarti diam dulu di sana. Rasulullah SAW ya, apa namanya, berhenti berartinya di sana alal timasihi, itu agar apa namanya ini, kalau maksudnya Rasulullah berhenti di sana itunya untuk atau supaya kalungnya itu dicari dulu. Kalau Rasulullah tidak ikut mencari sebetulnya. Begitu kalungnya tidak ada, itunya Aisyah menyadari kalungnya hilang. Ya Aisyah lapor kepada Rasulullah SAW. Nah maka Rasulullah SAW ya berhentilah dulu di situ, berhenti dulu di situ. Wa aqoman nasu ma'ahu, demikian juga dengan para sahabat yang lainnya. Nah selama mereka berada di sana sambil istirahat juga lah katakannya di satu tempat ini. Nah Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencari kalung yang hilang. Ya Rasulullahnya tidak ikut mencari nih ya. Ini di berikutnya nih ada nih, Rasulullah sendiri tidak ikut mencari. Beliau malah istirahat. Walaisu alama'in walaisa ma'ahu ma'un. Nah kondisinya di Baidah tadi, walaisu alama'in, ternyata Baidah itu adalah tempat yang tidak ada air sama sekali di sana. Walaisa ma'ahum ma'un, dan mereka pun tidak membawa cukup bekal, tidak membawa cukup air, itulahnya mereka tidak membawa bekal air yang cukup. Laisuma alamain, ternyata hanya di tempat tersebut itu bukan tempat yang terdapat air, dan mereka pun tidak membawa cukup air. Fa'atan nasu Aba Bakrin faqalu, orang-orang diperintahkannya, orang-orang diperintahkan oleh Rasulullah SAW mencari. Mereka mengerjakan, mereka mencari, itulahnya pokoknya mencari lah. Mencari bisa jadi kan ke jejak tadi keberangkatan jalan mana, bisa jadi kan jatuh di jalan. Pokoknya mereka mencari dan mereka tidak menemukannya. Fa'atan nasu Aba Bakrin faqalu, kemudian mereka mendatangi Abu Bakar dan mereka berkata, ala taro ma sonaat Aisyatu, tidakkah kamu perhatikan apa yang dilakukan oleh Aisyah? Ya matak dia menulah milu lah, riweuh riweuh gitu. Ya artinya mereka harus sampai seperti ini kan, dasar gara-gara nanti jadi gitu. Jadi coba kalau tidak seperti ini, itulahnya gini, di dalam mereka itu berkatanya beraninya kepada Abu Bakar. Mereka apa namanya, orang-orang mendatangi. Nah ini setelah mereka mencari itulah sampai puas mungkin lahnya, mereka mencari kalung karena Rasulullah yang memerintahkan cari kalungnya. Tidak seluruh sahabat sih, beberapa orang sahabat lah itu diperintahkan oleh Rasulullah cari kalungnya. Ternyata mereka tidak bisa menemukannya. Nah kemudian mereka mendatangi kepada Abu Bakar, mendatangi Abu Bakar dan mengatakan, ala taro mas sonaatnya Aisyatu, ya tidakkah kamu perhatikan kieu ya akibatnya, gitulah mencik orang mah, ini akibatnya. Kenapa gitu dia mesti ikut?
Akomat bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bin nasi ma'ahu. Jadi saja nih terganggu lah gitu pokoknya mereka merasa tuh jadi we kaganggu nih, jadi terganggu nih perjalanannya. Ya karena kan apa namanya Rasulullah kan setelah apa tadi Aisyah menyadari kalungnya hilang, lapor ke Rasulullah. Nah, setelah mendengar Aisyah melaporkan demikian kan Rasulullah berhenti di situ, berhenti dulu, cari dulu kalungnya. Nah ini yang para sahabat merasa itunya dengan kejadian itu, lagi ya akibatnya ibu-ibu makin jeng milu, ibu-ibu ibu itu yang milu, jadi nah akomat bi Rasulillahnya akomat Aisyah karena ini akomat itu failnya Aisyah, jadi Aisyah lah yang menyebabkan itu Rasulullah tertahan wa binasi ma'ahu. Nah ini tidakkah kamu perhatikan apa yang telah dilakukan Aisyah, dia yang menyebabkan nih perjalanan ini safar ini jadi tertahan ya, karena tadinya Rasulullah yang apa namanya lebih dulu berhenti dan memerintahkan semuanya berhenti dan memerintahkan beberapa orang sahabat untuk mencari kalung Aisyah yang hilang. Nah, ternyata ini menjadi apa namanya ya sumber buktinya ini menjadi boleh disumber kekesalan nih bagi beberapa orang sahabat. Nah yang mengatakan demikian. Nah, tidakkah kamu perhatikan apa yang dilakukan Aisyah? Dia nih yang menyebabkan Rasulullah dan orang-orang itu jadi tertahan di sini nih, terganggu nih ya perjalanannya. Nah ini ternyata ini bukan ini ya, walaisu ala ma'in. Dan ternyata kan tertahannya berhentinya di tempat di sana yang tidak ada air sama sekali. Walaisa ma'ahu ma'un, dan kita pun tidak cukup membawa bekal apa namanya nyusun. Kita pun tidak membawa bekal air yang cukup. Faja'a Abu Bakrin, ya faja'a Abu Bakrin. Wa Rasulullah SAW wadiun ra'sahu ala fakhizi qad nama. Ini Aisyah nih yang menceritakannya. Faja'a Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar mendatangiku. Wa Rasulullah SAW wadi'un ra'sahu ala fakhizi qad nama. Abu Bakar mendatangiku sementara Rasulullah SAW di sini bahasanya sih meletakkan kepalanya di pahaku dan beliau sudah tertidur. Makanya Rasulullah tidak ikut mencari ini ya. Rasulullah istirahat ya, tidur di pangkuan Aisyah lah gitulahnya ini terjemah bebasnya demikian. Abu Bakar mendatangiku sementara Rasulullah SAW sedang tertidur di pangkuanku. Faqala, kemudian Abu Bakar berkata, habasti Rasulullah SAW warnasa, kamu Abu Bakar, kamu yang ini yang menyebabkan Rasulullah dan orang-orang tertahan seperti ini. Ya apa namanya? Ini nih semuanya gara-gara kamu. Walaisu alamain. Nah, ini yang jadi masalah adalah ini ya. Ini jadi di satu tempat lah yang tidak ada air. Ini ternyata yang menjadi dianggap jadi masalah itu oleh mereka itu walaisu alamain, dan ini di sini ini kan tidak ada air sama sekali. Walaisa ma'ahu ma'un, dan mereka pun tidak membawa air yang cukup. Ya tapi ini berarti yang menjadi masalah nih, yang menjadi kekesalan itulahnya. Tertahan di satu tempat yang di sana tidak ada air, sementara kan mereka pun tidak membawa bekal air yang cukup. Ini yang menjadi kekesalan mereka, sampai para sahabat kan datang kepada Abu Bakar.
Ini mengatakan yang tadi ya tuh kan ini bener tuh gara-gara Aisyah. Jadi kita jadi tertahan di sini sementara air tidak ada. Kolat. Nah ini tadi Abu Bakar Aisyah mengatakan demikiannya, kemudian Abu Bakar mendatangiku sementara Rasulullah sudah tertidur. Rasulullah itu istirahat. Rasulullah SAW sudah tertidur di pangkuanku. Ya, kemudian Abu Bakar mengatakan, kamu nih gara-garanya gitu ya, kamu ini yang hingga Rasulullah dan orang-orang tertahan di sini di tempat yang tidak ada air, kita juga tidak membawa cukup bekal air. Qolat fa'atabani wa qala masyaallahu ayyakula. Iya. Fa'atabani, Abu Bakar ternyata marah nih, ternyata Abu Bakar marah sampai Abu Bakar itu ya bahasanya sihnya menusuk dengan jarinya di pinggang Aisyah. Marah Abu Bakar sampai untung tadi kia gambarnya harus itu si malih kita ngesok itu marah sampai Abu Bakar itunya ada yang mengatakan menusuk dengan jarinya gitunya ke pinggang Aisyah, tapi ini Abu Bakar juga itunya tidak berani itu karena takut Aisyahnya jadi apa namanya, kalau dicubit itulahnya, dicubit ke pinggangnya atau ditusuk dengan jari, Abu Bakar itu takut nanti Aisyahnya goyang-goyang Rasulullah bangun. Jadi takutnya Abu Bakar takut demikian. Fa'atabani, kemudian Abu Bakarnya itu terjemah harfiah masalah menusuk dengan jari. Masya Allah an yakula, Masya Allah an yakula itu bahasa orang nama terus saja Abu Bakar itu mengomel bahasa orang nama. Ini hanya ya yang tadinya hanya sedikit berarti kalimat yang diungkap oleh Aisyah itu dari perkataan Abu Bakar, yaitu yang tadi kamu yang sudah menyebabkan Rasulullah dan orang-orang tertahan di sini. Air nggak ada, kita juga nggak bawa cukup bekal air. Ternyata masih panjang omelannya. Yang oleh Aisyah hanya dikatakan demikian saja nih ya. Kemudian ya Abu Bakar menusuk pinggangku dengan jarinya dan kola dan mengatakan Masya Allah yakula dan terus ngomel lah, itulahnya terjemah bebas nama, dan terus ngomel. Waja'ala memarahiku tadinya ada ini nih, waja'ala yat inuni biyadihi fiha fi khosirati fala yamna'ani minat taharuki. Aisyahnya sendiri lagi nih ya. Ini kemudian ia menusuk atau mencubit, itulah menusuk dengan jarinya di pinggangku dan tidak ada yang menahanku untuk bergerak. Nih Aisyahnya sendirinya tidak ada yang menahanku untuk bergerak ila makana Rasulullah SAW ala fakhidhi, kecuali Aisyah ini tetap berusaha gitu supaya tidak bergerak, itunya supaya tidak membangunkan Rasulullah. Kalau lebih demikian hanya terjemah bebas sama nih, maka tidak ada yang menghalangiku untuk menahan supaya tidak bergerak itu ya, kecuali karena ini Rasulullah nih sedang tidur itu di atas pahaku, di atas pangkuanku. Fanama Rasulullah SAW hatta asbaha ala goirimain. Maka Rasulullah SAW ternyata tidurnya pulas laginya. Rasulullah saat itunya tidurnya pulas. Nah orang-orang sudah gelisah tadi, air tidak ada, kemudian juga tidak membawa cukup bekal air. Di para sahabat nih sudah ya gitulah, sudah gelisah dia dengan kondisi di sana. Nah sementara Rasulullahnya kan tidur. Rasulullah itu tidurnya dengan nyenyak nih di pangkuan Aisyah. Fa anzalallahu ayatat tayammumi fatayammamu, surat An-Nisa 43 nih ya.
Kemudian Allah menurunkan ayat tentang tayamum, yaitu surat An-Nisa ayat 43. Titik itu sampai di situ. Itu yang dikisahkan oleh Aisyah sampai di sana. Ya saat itulah orang ada ya sahabat-sahabat itunya ada yang gelisah, ada yang marah, tapi siapa nggak ada yang berani memarahi Aisyah. Mereka hanya kan berani mengatakannya kepada Abu Bakar yang intinya gitulah kesal, marah, ini semuanya gara-gara Aisyah ikut. Kan dalam pikiran, coba kalau Aisyah tidak ikut, gak akan ada kejadian seperti ini. Tidak akan terganggu lah gitunya perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah ternyata inilah apa namanya ya maksud Allah. Ya ternyata inilah maksud Allah, yaitu Allah mau menurunkan ayat tentang tayamum dengan kejadian tersebut. Ya Allah, mama, semuanya tidak lepas lah itunya. Semuanya tidak lepas dari settingan Allah. Ya kenapa Allah menetapkan Rasulullah dan para sahabat itu tertahannya, berhentinya di tempat tersebut, di tempat seperti itu yang bagi apa namanya tadinya banyak sahabat itu menjadi keluhan. Ini di sini kan nggak ada air sama sekali. Kemudian juga tidak membawa air yang cukup. Nah, ternyata ini maksud Allah. Turunlah ayat tentang tayamum. Faqala Usaid bin Hudhairi. Nah, atas kejadian tersebut salah seorang sahabat nih, namanya Usaid bin Al-Hudhair. Ya, Usaid bin Al-Hudhair berkata, "Mahia bi awali barokatikum ya ala Abi Bakrin." Ma hiya bi awali barokatikum ya ala Abi Bakrin. Ini bukanlah keberkahan pertama wahai keluarga Abu Bakar. Kalau di riwayat yang lain kurang lebihnya ini mengatakannya demikian. Tidak ada tidak ada satupun kejadian terkait dengan Abu Bakar dan keluarganya kecuali kebaikan. Ya, kalau asalnya kan ya kalau itu menunjukkan ya itulah keutamaan Abu Bakar. Kalau di sini Usaid bin Hudhair mengatakan mahia, bukanlah kejadian ini bi awali barokatikum, ya awal atau keberkahan pertama bagi kalian wahai keluarga Abu Bakar. Nah, kalau di riwayat yang lain ya dengan perkataan tidak ada satupun kejadian gitu yang terkait dengan Abu Bakar dan keluarganya kecuali kebaikan. Ini ya kalau wajhul istidlal gitu temang tosin. wajhul istidlalnya jelas nih yang ini nih ya perkataan Usaid bin Hudhair bahwa ya itulah. Tapi ini kan kalau kita melihat ini juga kan bahwa Abu Bakar itu kan mendapat gelar As-Siddiq. Ini kan berkali-kalinya kebetulannya saling berkaitan lahnya di satu kajian dengan kajian yang lain ini. Yang kemarin juga kan di yang kajian dalam Kitabul Adab kan tentang harus menjadi benar itu kan, hanya harus menjadi benar, harus benar dan haramnya berdusta. Contohnya Abu Bakar pasti yang demikian. Nah ini ya salah satunya apa namanya kalau merujuk ke ayat wa alaisa lil insani illa masa'a, bahwa tidak akan ada yang didapatkan oleh siapapun kecuali itu buah dari amalnya. Nyawa alaisa lil insani illa masa'a, tidak ada yang didapatkan oleh siapapun kecuali ya itulah buah dari amalnya, usahanya, ikhtiarnya.
Nah, kalau Abu Bakar yang sampai mendapatkan gelar As-Siddiq, nah inilah buahnya gitu ya. Tidak ada kejadian apapun yang berkaitan dengan Abu Bakar dan keluarganya kecuali yang baik, berkah gitunya, kecuali yang baik, yang berkah. Apalagi kalau ke ini nih ya, apa namanya, jariah. Kalau ada orang tayamum, Aisyah kebagian nggak pahalanya, Abu Bakar kebagian nggak pahalanya. Karena inilah itu kan, kejadian inilahnya yang menjadi asbabun nuzul. Ya, kejadian ini kan yang menjadi sababun nuzul, turunnya sababun nuzul ayat tentang tayamum. Kalau dalam konsep jariah itu kan benar kan, apabila ada orang tayamum, ini nih keluarga Abu Bakar nih yang menjadi sababun nuzulnya, mereka kebagian pahalanya. Nah, sekali lagi nih ya, kalau tentang terkait dengan ini kan, Imam Bukhari menempatkan hadis ini dalam bab ini tentang Abu Bakar, rasa tentang keutamaan Abu Bakar. Nah, di kalimat terakhirnya yang dikatakan oleh Usaid bin Hudayr yang mengatakan kalau di sini dengan kalimat ini bukan keberkahan pertama, itunya wahai keluarga Abu Bakar. Kalau di hadis yang lain kurang lebih dengan makna yang demikian lahnya. Tidak ada satupun kejadian yang berkaitan dengan Abu Bakar kecuali ya yang seperti ini, yang baik, yang berkah dan sebagainya. Nah, saya kira itu kan buah itu hasil dari Abu Bakar itu As-Siddiq. Abu Bakar itu si benar. Ya, Abu Bakar itu si benar, itu yang selalu benar dan benar. Ya, akibatnya pasti baik. Ya kan ada, tidak akan ada kan dengan ayat yang ini nih yang nanti ayat nanti orang buka atau banyak sebetulnya ayat yang maknanya demikian nih ya, tapi yang ini nih yang saya ingat nih ya, bahwa barang siapa yang beramal soleh bagi dirinya dan barang siapa yang berbuat dosa itu pun juga bagi dirinya. Sebentar nih ayat nih, iya. Aduh, nu mana atunya? Itu yang man ahsana fa ilaihi wa man asa'a fa alai. Yang ini nih. Surat Fusilat 46. Man amila solihan fa li nafsihi. Nah, kalau dalam bahasa Arab pakai huruf jar la. Man amila solihan fa li. Kalau untuk yang baik itu li nafsihi, waman asa'a fa ala. Nah, kalau ini pakai ala, kalau ala yang buruk. Man amila solihan fa li nafsihi. Barang siapa beramal soleh, maka bukan amal solehnya nih ya yang untuk dirinya, bukan untuk amal solehnya. Nah, inilah sedikitnya saya terangkan seperti ini nih. Yang namanya beramal soleh artinya kan melakukan sesuatu amal yang disebutnya amal soleh. Barang siapa yang melakukan amal soleh, melakukan suatu amal ya yang disebut amal soleh, itu berarti dengan amal tersebut dia itu beribadah, garis miring taat kepada Allah. Ya, orang yang mengerjakan amal soleh itu artinya sedang beribadah, artinya dia taat kepada Allah. Nah, amalnya sendiri sholat lah misalnya. Kalau seseorang mengerjakan sholat nih, sholat yang dikerjakannya itu untuk siapa? Ya, sholat yang dikerjakannya itu untuk siapa? Amalan sholatnya ini kan ibadah. Ibadah itu kan dari abada yang budu oleh dina tasrif bahkan ibadah itu masdar abada ya budu ibadah, artinya orang yang beribadah itu sedang menghambakan dirinya kepada Allah.
berarti dia itu sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, bukan keinginan sendiri, bukan dari dirinya, tapi mengerjakan sesuatu yang diperintahkan untuk Allah. Artinya bahwa ketika seseorang mengerjakan suatu perintah, maka apa yang dikerjakannya itu untuk yang memerintah. Lah contoh gampang maki itu. Lamun budak dititah meuli uyah ka warung, ari budak meuli uyah teh keur manehna. Kan memenuhi perintah, budak betul-betul uyah. Dia pergi ke warung beli garam gitu. Ini seorang anak diperintah membeli garam ke warung oleh ibunya. Dia pergi ke warung beli garam. Itu untuk siapa? Kan memenuhi perintah ibunya. Ya kamu garam nama. Ini kan ibunya yang butuh garam. Setelah mengerjakan, pulang ke rumah, serahkan garamnya kepada ibunya, lalu ibunya memberi upah. Kerjakan perintah itu, nanti dapat upah. Maka apabila beribadah, apabila beramal soleh, gitu ya, beribadah, beramal soleh, melakukan suatu amal, kerjakan sebaik-baiknya. Itu bukan untuk kita, itu untuk Allah. Terus oleh Allah diapakan? Apa yang kita kerjakan itu disebutnya persembahan untuk Allah. Kita berikan, kita serahkan, kita sembahkan untuk Allah. Terus oleh Allah diapakan? Dinilai dan diberi balasan. Nah, yang untuk kita itu adalah itu balasan dari Allah. Lain uyahna ada tebutuh uyah urang mah. Buruhan gope, agak gope mah atuh permen 2 siki urang. Artinya ini yang makanya perlu saya agak-agak keluar dari konteks ini, melebar. Ini nih ayat ini. Ini yang harus harus kita sadari bahwa ketika kita melakukan suatu amal itu adalah persembahan dari kita kepada Allah. Jadi kalau sholat kita untuk siapa? Untuk Allah. Sholatnya gitunya, pekerjaan sholatnya untuk siapa? Untuk Allah. Kalau sholat kita untuk siapa? Sholat kita untuk kita atau kumaha kita? Berenang sholat lagi. Lakukan sholat itu semaksimal sebaik-baiknya. Karena itu persembahan untuk Allah. Yang kita dapatkan dari sholat yang kita kerjakan itu adalah balasan dari Allah, bukan pekerjaan sholatnya. Ini nih mana ini nih ya, man amila solihan, barang siapa beramal soleh, falinapsihi, itunya falinapsihi kalau dalam bahasa itulah, kalau dalam maknanya dalam ilmu nahwu sorof, lam di situ hal yang baik. Maka kebaikan gitulahnya dari amal soleh itu untuk dirinya. Waman asaa, dan barang siapa berbuat keburukan, berbuat maksiat, berbuat dosa, pelanggar, tidak taat, itulah yang maknanya. Fa alaiha, maka akibat buruknya bagi dirinya. Karena sebetulnya dua-duanya juga itu persembahan. Barang siapa yang berbuat dosa, artinya orang itu mempersembahkan hal seperti itu kepada Allah. Makanya Allah memberi balasan. Ya, barang siapa berbuat dosa, artinya itu dipersembahkan kepada Allah. Sebagai persembahan kepada Allah dari dirinya. Ya oleh Allah dinilai juga kan. Oleh Allah dinilai, kemudian Allah memberi balasan. Karena persembahannya persembahan yang buruk, maka balasan dari Allahnya pun yang buruk. Akibatnya yang bagi dirinya itu bukan pekerjaannya. Kalau amalannya itu persembahan, ya, amalnya itu adalah persembahan, yang baik atau yang buruk, itu dipersembahkan kepada Allah. Dan Allah akan menilai.
dan Allah menilai dan akan memberi balasan dengan jaminan. Ya, ini ayat ini sihnya, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Ini jaminan dari Allah bahwa Tuhanmu tidak zolim terhadap hamba-hambanya. Artinya tidak akan ada yang dicurangi. Ya tergantung persembahannya kepada Allah seperti apa, maka Allah akan memberi balasan yang tidak zolim pokoknya. Ini balasan dari Allahnya itu tidak zolim pokoknya Allah terhadap hamba-hambanya. Nah ini nih ya, kembali ke hadis ini, ya pantaslah kalau ada sahabat diantaranya siapa tadi, Usaid bin Hudairnya mengatakan, yang mananya kurang lebih kan tidak ada apapun kejadian yang berkaitan dengan Abu Bakar dan keluarganya kecuali yang baik. Kan akhlak berarti kan ya, karena akhlak Abu Bakar itu adalah sidik, atau sidik tesodako ya seduku ala asidku ala gitulahnya, asidku benar, itu sudah jadi akhlak bagi Abu Bakar, si benar, makanya mendapat sebutan. Ya, sampai boleh dikatakan kan sulit mencari kesalahan Abu Bakar, bukan tidak ada karena bukan Nabi, sulit untuk mencari kesalahan Abu Bakar. Nah, sampai mendapatkan sebutan asidik. Nah inilah buahnya. Nah inilah buahnya, itu kan bermunculanlah hal-hal yang baik yang terkait dengan Abu Bakar. Coba kita kalau ambil contoh sebaliknya, bagaimana dengan Abu Jahal? Tadi tanya iya nanya Abu Jahal teh aya fan page-nya itu, Abu Jahal fans club. Ayo wae pengikutnya segitu jelema kitu. Abu Lahab ada pengikutnya. Abu Jahal ada pengikutnya. Ya coba apa saja sih kejadian-kejadian terkait dengan Abu Lahab? Ya yang buruk lah, karena Abu Jahalnya buruk. Kalau Abu Bakar Siddiq gelarnya pun sesuai dengan urutan juga kan ya, sesuai dengan urutan dari yang 10 saja, jangankan dibandingkan seluruh sahabat kan. Di antara yang 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab, Abu Bakar kan nomor 1. Di hadis nomor berapa nih ya, di hadis ini atau di bab ini atau bukan? Ini yang ini nih. Kalau nggak salah masih di bab ini ya, hadis nomor berapa nih yang sudah nih. Rasulullah SAW itu naik ke Gunung Uhud bersama Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Abu Bakar nggak ikut nih ya, Rasulullah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ketika mereka nih 3 orang ini naik Gunung Uhud, kan Gunung Uhud bergetar. Sampai Rasulullah disebutnya menenangkan Gunung Uhud, tenanglah kamu, diamlah wahai Uhud, karena di atas kamu ini ada 1 orang Rasul dan 2 orang syahid. Umar bin Khattab seorang syuhada, berarti ini sudah disebutkan nih oleh Rasulullah, tenanglah kamu wahai Gunung Uhud, di atas kamu ini ada 1 orang Rasul dan 2 orang syahid, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Mereka ini mati syahid, mereka syuhada yang keutamaannya luar biasa, tapi kan kalah oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar sahabat nomor 1, bukan yang mati syahid. Ya itulah keutamaan Siddiq, mengalahkan syuhada. Nah ini diantaranya kemunculannya itunya, kebaikan-kebaikan dari Abu Bakar itu bermunculan. Sampai muncul nih pengakuan seperti ini dari salah seorang sahabat. Kalau di hadis ini tadinya mahia bi awali barokatikum ya ala Abi Bakrin. Ini bukan keberkahan pertama gitunya, ini bukan keberkahan pertama wahai keluarga Abu Bakar. Kalimat terakhir nih, kalimat terakhir di hadis ini. Faqalat Aisyah tuh. Kemudian Aisyah berkata, faba'atsnal ba'iro alladzi kuntu alaihi fawajadnal iqda tahtahu. Karena kemudian kan Rasulullah
bangun sholat kan, karena ini kan turun ayat tayamum mau sholat berarti. Ya ini kan yang menjadi kekesalan, menjadi keluhan para sahabat ya. Ini apa namanya, masuk waktu sholat lagi, air kan nggak ada. Masing-masing cuma bekal satu botol kemasan, bukan aqua galon. Kalau botol galon mah bisa sebagian pakai wudhu. Kalau ini kan di satu botol kemasan, kalau dipakai wudhu, perjalanan masih panjang. Kalau kehausan gimana? Berarti ada air tapi tidak cukup. Air tidak cukup jika dipakai wudhu. Adapun di sana kan tadi tidak ada air sama sekali. Turunlah ayat tayamum. Nah, Aisyah mengatakan, ini lanjutannya nih ya, akhir dari kisah gitu yang disebutkan di sini. Aisyah mengatakan, para sahabat berarti begininya. Para sahabat berarti ya Rasulullah bangun kan, akhirnya Rasulullah bangun. Para sahabat yang diperintah mencari kalung itu melaporkan, kami sudah mencarinya semaksimal gitu loh ya, semaksimal mungkin, tapi kami tidak menemukannya. Ya Rasulullah juga nggak bisa maksa kan, akhirnya ya sudahlah kalau begitu. Kemudian mereka sholat berjamaah dengan tayamum ya, karena justru inilah itu kejadian tayamum pertama. Allah menurunkan ayat tayamum, mereka berjamaah dengan cara tayamumnya, bersucinya. Kemudian Rasul memutuskan soal kalungnya, ya sudahlah kalau tidak ada mau gimana lagi, ayo kita berangkat. Nah, Aisyah mengatakan seperti ini, Paba'asnal ba'iro, kemudian kami membangunkan unta. Nah, ternyata untanya saat itu juga ikut istirahat. Untanya itu apa, menderum namanya, depak bahasa Sunda namanya. Untanya ya ketika Rasulullah dan para sahabat mukim tadi sebutnya, beristirahat di sana ya, untanya juga menderum. Ya, ketika diputuskan demikian, ya sudahlah itu kalungnya sudah tidak ada. Setelah sholat berjamaah, Rasulullah memutuskan untuk ayo kita lanjutkan. Faba'asnal ba'iro, kemudian kami membangkitkan unta-unta kami, allazi kuntu alaihi fawajadnal ikdatah tahu, ternyata kalung itu ada di bawah unta. Nah, ini banyak pelajaran dari sini nih. Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Rasulullah tahu nggak ini kalungnya ternyata ada di bawah unta? Rasulullah tahu nggak jatuhnya kapan? Berarti jatuhnya kan bukan di perjalanan kan? Jatuhnya itu ketika apa namanya, Aisyah melaporkan kalung saya hilang. Begitu berhenti di situ ternyata tidak jauh, berarti kan. Begitu untanya menderum, kalungnya tertindih ada di bawah unta. Nah, Rasulullah gak tahu kalung itu ada di situ. Berarti Rasulullah kan tidak tahu perkara gaib. Justru Rasulullah memerintahkan cari kalungnya. Ternyata tidak ada. Begitu untanya bangkit, ternyata nyaho gitu mah ulah ngomong gitu aja gitu. Tong ngomong gitu apal gitu mah. Nah, makanya inilah settingan Allah. Apa sih maksudnya? Ternyata kalungnya kan tidak hilang. Inilah maksud Allah, yaitu Allah mau menurunkan ayat tayamum. Ternyata kalungnya tidak hilang. Padahal Rasulullah kan sudah mengatakan demikian, kurang lebih tadinya sudah memutuskan, ya sudahlah biarlah kalungnya, ayo kita berangkat. Karena para sahabat juga mencarinya sudah semaksimal itulahnya yang mereka bisa. Ternyata tidak ditemukan. Ya moal atau cekur mulai nama apa albannya? Ya iya pasti nggak ditemukan. Kalungnya ada di bawah unta. Nyari kemana juga nggak akan ketemu. Ya inilah maksud Allahnya dengan kejadian ini. Turunnya ayat tayamum itu sababun nuzulnya terkait dengan Abu Bakar dan keluarganya gitu. Kalau di perkataan Usaid bin Hudair tadi, ya tidak ada satupun kejadian yang
berkaitan dengan Abu Bakar dan keluarganya kecuali yang baik. Dan ternyata kan untanya tidak hilang bagi sahabat. Ya, yang diperintahkan cari itu kalungnya, bagi mereka jadi amal soleh karena mereka memenuhi perintah Rasulullah. Ya, mereka kan yang mencari kalung rugi nggak? Ya secara perasaan kesal saja gitu karena tadi ibu-ibu jeung milu segala itu lah. Udah cicing di mah tuh ibu mau milu jadi dengan berbagai kekesalan, tapi mereka kan dapat pahala kan? Mereka dapat pahala karena melaksanakan perintah Rasulullah. Banyak nih kebaikan dari kejadian ini ya, terutama yang pokok adalah Allah bermaksud menurunkan ayat tayamum dengan ya apa yang bukan settingan Allah kan nggak ada. Allah sudah menskenarionya sedemikian rupa yang ternyata kalungnya kan tidak hilang. Ya, ternyata kalungnya tidak hilang kan? Ternyata kalungnya kan tidak jauh. Ternyata kalungnya ada di bawah unta Rasulullah SAW. Begitu diputuskan, ayo berangkat. Ternyata kalungnya ada. Jadi kalungnya tidak hilang. Para sahabatnya di ini juga sudah dapat pahala karena beramal soleh melaksanakan perintah Rasulullah. Dan terutama ininya kalau di hadis ini ya, di dalam bab ini adalah ya inilah keberkahan keluarga As-Siddiq. Inilah keberkahan keluarga Abu Bakar yang sejak awal kan, Abu Bakar itu kan orang laki-laki pertama yang masuk Islam, laki-laki pertama yang menolong membela Rasulullah SAW dengan jiwa dan hartanya. Itu kan di bab ini juga ya, yang Abu Bakar itu orang yang demikian. Nah inilah seperti ayat tadi, barang siapa yang beramal soleh maka buahnya itu untuk dirinya. Ya buahnya pasti kebaikan ya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka buahnya yang buruk pasti itu juga bagi dirinya. Terus berarti hadisnya tamah. Nah nih satu lagi nih, tambah satu lagi nih ya, pendek nih yang kebetulan juga tadi sudah disinggung, yang ini nih hadisnya. Hadis yang ke-18. Siapa nih? An Abi Sa'idin Al-Khudri, ya cukup terkenal nih ya dalam urusan hadis ya, sahabat dalam urusan hadis nih, Abu Sa'id Al-Khudri ini cukup banyak, cukup sering disebut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang tadi nih, Nabi bersabda, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencaci, memaki, menjelek-jelekan sahabat-sahabatku, yang manapun lah itunya sahabatnya. La tasubbu ashabi, itu karena tadinya kalau di hadis lain kan Rasulullah menyebut khairun nasi qarni, manusia terbaik itu adalah generasiku, yaitu mereka para sahabat. Ya para sahabat itu adalah hanya manusia gitu, manusia terbaik sepanjang masa, sampai ke belakangnya sampai ke Nabi Adam, ke depannya sampai hari kiamat. Manusia terbaiknya itu adalah mereka nih para sahabat. La tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencaci, memaki, menjelekkan sahabatku. Falau, nah ini diantara alasannya, ini baru salah satu nih ya. Falau anna ahadakum anfaqo misla uhudin zahaban, karena andai kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Coba gunung Uhud itu kan bukan kecil, sebesar gunung emasnya nih ya, gunung Uhud. Jangan kalian mencaci, memaki sahabatku, karena kalau saja kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, emasnya bukan batu nih yang diinfakannya,
emas sebesar Gunung Uhud. Sagram wae ayeuna emas murni mas 1 juta lebih. 1 gram Gunung Uhud seberapa kilo tuh. Gila ini. Mereka nih luar biasa, pantas lah kalau mereka nih generasi manusia terbaik nih. Karena kalau saja kalian berinfak dengan emas sebesar Gunung Uhud, ma balago mudda ahadihim wala nasifahu, itu tidak akan sampai kepada namanya amal soleh, keutamaan mereka. Kamu sebutnya tadinya berinfak dengan emas sebesar Gunung Uhud, itu tidak akan sampai kepada keutamaan mereka, bahkan setengahnya pun enggak. Setengah wala nasifahu, setengahnya pun enggak. Tambahan sedikit lah. Baru-baru ini sih ngobrol nih. Ada orang yang berinfak, kalau nominalnya lumayan besar, tapi bagi orang itu besar apaan? Manehna masa kali jajan sakitu teh. Nominalnya cukup besar, kurang lebih 15-20 juta kan besar kan. Tapi bagi orang itu atuh manehna mah sakitu mah atuh sekali jajan atau sakitu mah. Tapi ada yang mengatakan muni Abdurrahman bin Auf nyumbang. Abdurrahman bin Auf murakan siga kumaha, hayang si sejajar dengan Abdurrahman bin Auf. Kalau dia infak sebesar Gunung Uhud pun, jangan. Abdurrahman bin Auf kan salah satu tadinya dari 10 orang sahabat yang, jangankan itu dengan Abdurrahman bin Auf yang 10 besar, dengan sahabat yang di bawahnya pun. Aneh lah kalau kita beri peringkat, mungkinnya sahabat yang terbaik Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang terendah siapa? Si Anu lah gitu halnya, yang terendahnya sahabat Anu. Kita infak dengan emas sebesar Gunung Uhud itu nggak akan sampai setengahnya ke sahabat yang terendah, jangan ke Abdurrahman bin Auf dulu jauhun. Ini mau ke koragi infak sakitu sekali nih muni. Abdurrahman bin Auf pret sejarah rau. Nah ini ya keutamaan. Nah ini kan di hadis ini kan Rasulullah menyebut seluruh sahabat kan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian memaki mencaci sahabatku. Semua sahabatku yang manapun gitulah. Kalau tadi mau diberi peringkat, bahkan sahabat yang terendah sekalipun, karena kalau kamu infak sebesar Gunung Uhud, nggak akan sampai kepada mereka, bahkan setengahnya pun enggak. Jangankan ke 10 top 10, lihat 10 terbesar sahabat, yang paling rendah saja setengahnya juga nggak akan sampai kepada mereka. Nah apalagi kan kepada yang tertingginya, yaitu Abu Bakar. Jangankan selain sahabat, sesama sahabat pun akan mengatakan demikian. Kalau aku harus dibandingkan dengan Abu Bakar, mana bisa, itu sahabat. Apalagi yang bukan sahabat, kalau adanya malah berani menjelek-jelekan mereka. Jadi dia ini siapa sih? Justru yang dijelek-jelekannya itu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Itu kaum Syiah. Mereka malah menjelek-jelekan itu yang terbaiknya. Ada dasar mereka bukan Muslim sebetulnya. Syiah bukan Islam. Hanya dua hadis berarti tanya ini yang luar biasa nih hadis yang kedua. Meskipun ini menyebut secara umum ya, jangan mencaci semua sahabatku. Ya tentu apalagi yang terbaiknya yaitu Abu Bakar, sahabat yang dalam terkutip sih ya, sahabat yang terjelek pun gitunya Rasulullah menyabrakan demikian. Kamu sodako dengan emas besar Gunung Uhud, setengahnya yang juga akan sampai kepada mereka, bahkan ke sahabat yang paling rendah sekalipun. Terus masih ada berarti berapa hadis lagi nih? Masih ada 5 ya tentang Abu Bakar nih. Berarti kan Imam Bukhari memasukkan banyak hadisnya. Memang keutamaannya luar biasa, bahkan hingga menjadi sahabat yang paling utama.